Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang sudah setia nonton video ini sampai sekarang? Semoga kalian sukses dan sehat selalu ya. Oke, di video sebelumnya kami sudah merangkum episode 21 sampai 26. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman tonton dulu video sebelumnya biar nyambung ya kan. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video selanjutnya, karena film ini memiliki episode yang sangat panjang, yaitu 800 episode. Selama 800 episode, film ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil nantinya. Oke, lanjut. Di video sebelumnya, Sati dipertemukan dengan Mahadewa. Namun, Mahadewa langsung pergi tanpa berkata apapun kepada Sati. Pada episode kali ini, diperlihatkan seorang pematung yang sangat pandai beserta anggotanya sedang berbondong-bondong masuk ke ruangan kerajaan Prajapati Daksa. Tetapi, kedatangan mereka karena dipanggil oleh Prajapati. Ternyata, si pematung dan anggotanya dipanggil karena ada sebab. Mereka sudah melakukan kesalahan dan Prajapati menghukum mereka dengan sangat kejam. Mereka diusir dari kerajaan Prajapati Daksa untuk selamanya. Meskipun si pematung dan anggotanya meminta maaf atas kesalahannya. Prajapati tetap tidak memaafkan mereka. Prajapati berkata dengan tegasnya, "Mereka telah dihapus dari peradabanku, dan barang siapa yang berani membantu mereka, maka akan menerima hukumanku," ucap Prajapati. Entah apa kesalahan mereka sehingga Prajapati mengusir pematung yang sangat malang dan anggotanya beserta dengan istri dan anak-anaknya dengan sangat kejam. Setelah mereka mau pergi, Resida Diji dan anggotanya datang. Resida Diji berkata, "Keadilan macam apa ini? Apa salah mereka sehingga kau menghukumnya dengan sangat kejam?" Prajapati menjawab, "Mereka melanggar aturan dan aku juga menghukum Sati karena melanggar. Ingatlah Prajapati, ketika kamu mengusir orang seperti ini, maka kamu nantinya akan berdiri sendiri." Scene berpindah. Diperlihatkan Sri Narada sedang berada di Kailas dan ditemui oleh Nandi dengan wajah yang cemberut. Lalu Sri Narada berkata kepada Nandi, "Nandi, kenapa wajah kamu seperti itu?" Dijawab Nandi, "Kamu menyadari segalanya. Mengapa kamu berpura-pura tidak tahu?" Kemudian Nandi meminta penjelasan kepada Sri Narada. "Kenapa Mahadewa sekarang mengunjungi kremasi tanah?" ucap Nandi dengan wajah tegang. Kemudian Sri Narada menjelaskan kepada Nandi bahwa Mahadewa sekarang sedang melakukan penolakan dan Mahadewa sekarang tidak berdaya dan dipisahkan. Karena demi memelihara ciptaan, Mahadewa harus memisahkan diri dari tersayangnya. Karena hari ini adalah di mana hari ketika Mahadewa tersebar, dirinya menjadi potongan-potongan dan memberi sifat bentuk baru. Scene berpindah. Diperlihatkan Sati sedang berbicara kepada ayahnya. Sati bertanya kepada ayahnya, "Kenapa Mahadewa datang pada saat itu? Kenapa dia mengambil kedamaianku?" Prajapati menjawab, "Kenapa putri Prajapati sedang ketakutan seperti ini?" Kemudian Prajapati memanggil pelayannya dengan sangat keras. Prajapati menyuruhnya untuk mengumpulkan semua warga, dan Prajapati berkata kepada Sati, "Kamu akan segera melihat bahwa kekuatan besar sekaligus takut kepadaku," ucap Prajapati. Scene berpindah. Semua orang sudah berkumpul. Kemudian Prajapati berkata kepada semua orang, "Saya mampu melindungi kalian dalam situasi apapun, dan saya mampu melindungi kalian dari segala bencana apapun." Dan jawaban orang-orang sangat yakin dengan apa yang diucapkan Prajapati. Prajapati berkata kepada Sati, "Jika semua orang tidak takut,
Kenapa putriku sangat takut? Sati, kamu tidak menyadari kemampuan dari kekuasaan ayahmu. Lalu, Prajapati ingin menampilkan kekuatan terbesar kepada semua orang dan kepada Sati untuk menghilangkan keraguan Sati. Kemudian, Prajapati mengambil sebuah padi dan diperlihatkan kepada Sati sambil berkata, "Katakan padaku, apa itu 5 elemen?" Sati menjawab, "Agni yaitu api, Jal yaitu air, Vayu yaitu udara, Prithvi yaitu bumi, dan Gagan adalah langit." Prajapati memberi pertanyaan lagi, "Dan apakah semua elemen signifikan?" Dijawab Sati, "Iya ayah, semua signifikan dalam cara mereka sendiri. Tidak ada yang lebih kuat dari mereka." Dan Prajapati dengan gagahnya berkata bahwa elemen terkuat akan berdiri di hadapannya. Kemudian Prajapati memanggil semua elemen di hadapannya. Yang pertama adalah Agni, yaitu api. Yang kedua adalah Prithvi, yaitu bumi. Yang ketiga adalah Vayu, yaitu angin. Dan air sama langit tidak ditampilkan dalam film. Setelah semua datang di hadapan Prajapati, Prajapati berkata, "Lihatlah mereka yang terkuat, patuh terhadap perintahku. Lalu siapa yang punya keberanian terhadapku?" Dan Sati menjawab, "Lalu kenapa Siwa dan pengikutnya melakukan ini kepadaku?" Prajapati menjawab, "Ketika mereka ingin menyakiti aku, maka mereka akan menggunakan kamu sebagai media untuk mengalahkanku." Dan Prajapati menghasut Sati dengan perkataannya bahwa Siwa dan pengikutnya, yaitu Resi dan Diji, telah membuat rencana untuk memecah belah Sati dan Prajapati. Dan Sati percaya terhadap ucapan ayahnya. Sati pun bersemangat untuk melupakan Siwa. Sati berkata, "Mereka tidak bisa menghasutku lagi. Aku akan pastikan itu," ucap Sati. Kemudian Prajapati mengumumkan untuk mengadakan sebuah konferensi, dan dia menyuruh kepercayaannya untuk mengundang Dewa Indra, Dewa Chandra yaitu bulan, dan 7 orang bijak. Scene berpindah. Diperlihatkan istrinya sedang berbicara kepada Prajapati. Ternyata istrinya menanyakan tentang perkumpulan yang diadakan Prajapati dengan semua warga untuk menunjukkan kekuatannya dan mengumumkan konferensi. Tidak lama kemudian, Resi Kasab dan Resi Brigu datang. Mereka menanyakan hal yang sama seperti istrinya Prajapati. Prajapati menjawab bahwa diadakannya konferensi ini untuk mengetahui dunia ini sedang baik-baik saja atau tidak. Scene berpindah. Prajapati sedang berbicara pada pertemuan sebelum melakukan konferensi. Prajapati memberitahu tujuan dari konferensi yang diadakan, yaitu untuk menghapus ketidakadilan, kesendirian, kesedihan, dan ketidaktenangan yang ada di dunia. Lalu Prajapati mengumumkan untuk mengundang para dewa, iblis, dan yang spesial diumumkan oleh Prajapati adalah undangan untuk Mahadewa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Prajapati mengundang Mahadewa kalau tidak ada sebab? Oke lanjut, kita akan mengetahui nanti. Scene berpindah ke Kailas. Di sana Nandi sedang mencari makanan untuk Mahadewa karena Mahadewa sudah menyelesaikan kremasinya. Lalu Nandi menghampiri Mahadewa untuk memberikan makanan. Tetapi Mahadewa tidak mau dan sikapnya tidak seperti biasanya. Dia kelihatan lemas. Kemudian Nandi bertanya kepada Mahadewa, bagaimana Prabu telah kembali menjadi awal setelah menyelesaikan penebusan dosa. Mahadewa menjawab, ini hanyalah pintu gerbang untuk kita. Tobat adalah semua tentang menghancurkan ilusi dan mencapai diri sendiri. Ini adalah lompatan dari hidup sampai mati, perjalanan dari keberadaan. Tetapi Mahadewa merasa beda hari ini. Ia merasa bahwa dia tidak sendirian. Mahadewa menggambarkan permaisurinya, yaitu Mahakali. Dan Nandi bertanya lagi, kenapa sebesar Prabu yang memiliki pengetahuan tidak menyadari sebelumnya? Dijawab Mahadewa, pengetahuan tentang segala sesuatu menimbulkan ego. Ketika aku tidak mempunyai ego,
Lalu, bagaimana aku dapat tahu semuanya untuk menjadi lengkap? Penting untuk tidak mengetahui hal-hal tertentu. Kemudian, membutuhkan siapapun, dan waktu tidak akan bisa mempengaruhinya. Dan Mahadewa memulai yoga. Nandi sangat sedih karena sudah mempertanyakan itu dan membuat Mahadewa marah. Scene berpindah. Diperlihatkan Prajapati sedang berdiri di hadapan patung Dewa Wisnu. Kemudian dia teringat sesuatu, yaitu di mana saat Mahadewa memutuskan kepala Dewa Brahma, dan ternyata tujuan dari konferensi yang diadakan oleh Prajapati adalah untuk membalas dendam terhadap apa yang dilakukan Mahadewa terhadap ayahnya, yang tidak lain adalah Dewa Brahma, dan berkata bahwa dia akan membasmi segalanya yang berkaitan dengan Siwa, yaitu tentang filosofi, ajaran Mahadewa, dan juga akan membasmi namanya. Scene berpindah. Diperlihatkan Sati sedang mengambil air di sungai. Tidak lama, dia bertemu dengan pematung yang diusir oleh ayahnya. Kemudian Sati dihampiri oleh pemimpinnya. Si pematung memberitahu Dewi Sati bahwa dia telah diusir oleh ayahnya karena kesalahan memberikan simbol Siwa kepada Sati sebelumnya, supaya patung Dewa Wisnu bisa dipindah. Membawa simbol Siwa dengan ditutupi oleh kain putih, tetapi kain tersebut Oke teman-teman, itu adalah episode 21 sampai 26. Nantikan episode selanjutnya ya. Enjoy!